Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah pada mata kuliah Hukum Tata Negara yang pada pertemuan ke-13 kemarin saya berhalangan hadir, maka sebagai gantinya saya kirimkan rekaman ini. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan ke-13 ini kita berbicara tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu sesungguhnya maknanya adalah sistem peradilan. Karena kehakiman itu kalau kita berbicara nomenklatur kementerian, ada namanya Kementerian Hukum dan HAM, ya. Dulu namanya Kementerian Kehakiman. Tetapi yang dimaksud dalam pasal ini adalah kekuasaan peradilan yang mana Indonesia sebagaimana dalam kuliah umum kemarin pada pertemuan 12 saya juga tidak bisa masuk, cuma saya mengirimkan rekaman kuliah umum bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH.MH. Pada kuliah umum itu saya sebagai moderator dan juga Pak narasumber tidak mempermasalahkan, artinya setuju bahwa sistem hukum Indonesia ini sebenarnya adalah sistem hukum campuran, mixed law system. Itu seperti dalam prolog saya pada acara kuliah umum itu. Yang kemudian dijelaskan oleh Ketua Mahkamah Agung bahwa sistem hukum di Indonesia ini tidak mengadaptasi langsung atau tidak mengcopy paste, tidak mengkopas sistem hukum tertentu, tetapi kita mengambil bagian-bagian yang menurut kita itu bisa mencapai keadilan. Oleh karena itu, sistem hukum kita dipengaruhi oleh sistem hukum dari Eropa. Bagaimana seperti yang Bapak sampaikan, yaitu ada sistem hukum di Eropa ini yang menganut civil law dan juga menganut common law. Dua corak dan warna hukum yang berkembang di Eropa ini sebenarnya justru dua sistem hukum yang berbeda. Yang pertama adalah civil law, itu yang berlaku di Eropa pada umumnya, dan ini sangat dipengaruhi oleh sistem hukum pada masa Romawi kuno dulu. Maka sering disebut sebagai Roman civil law. Jadi pada masa Romawi dulu hukum itu sudah dikodifikasi. Di Indonesia pengaruh itu sangat kuat karena kita dijajah oleh Belanda yang menganut civil law. Salah satu cirinya yang paling penting adalah bahwa civil law itu hukumnya tertulis, dikodifikasikan. Itu Bapak jelaskan pada pertemuan yang ke-10 atau yang ke-11 tentang kompilasi hukum Islam. Nah, pada bagian yang lain ada common law. Common law itu adalah pengaruh hukum yang berasal dari Inggris Raya. Negara-negara anggota persemakmurannya yang disebut sebagai negara-negara Anglo-Saxon, termasuk Amerika, sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Inggris. Karena memang Amerika juga merupakan bekas jajahan dari Inggris. Nah, kita Indonesia ini menganut kedua-duanya, meskipun yang lebih kuat adalah civil law. Nah, ini yang kemudian tergambar dalam konstitusi kita, dalam hukum tata negara kita. Pada pasal 3 itu disebutkan Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum di sini bisa jadi civil law, bisa jadi juga common law. Meskipun pada bagian yang lain saya jelaskan kepada saudara, ada hukum Islam dan juga hukum adat. Namun dalam sistem peradilan atau kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 24, ya, pada pasal 24, kita lihat pasal 24, yang menjadi materi kita, ya ini dia. Ya.
kekuasaan kehakiman pada pasal 24 atau pada bab ke-9 ini dijelaskan pada ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, jadi kekuasaan kehakiman itu pada prinsipnya adalah lembaga di mana warga negara menjadikan sebagai tempat untuk mendapatkan keadilan. Jadi di sini kekuasaan kehakiman. Yang kedua dikatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung. Nah, ini menjadi lebih clear. Jadi yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman itu adalah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian pada ayat 3-nya dikatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ya, artinya untuk kekuasaan dari lingkungan peradilan umum itu ada undang-undangnya. Lingkungan peradilan agama juga ada undang-undangnya, dan itu pernah pada mata kuliah politik hukum di kelas yang lain pernah Bapak jelaskan ya, bahwa lingkungan peradilan agama itu undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Karena ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, apalagi jurusan dari ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, prodi hukum ekonomi syariah, maka juga harus tahu bahwa kewenangan badan peradilan agama itu adalah diperluas masuk ke dalam sengketa akad-akad syariah. Nah, jadi mahasiswa alumni HES ini adalah mahasiswa yang berpotensi menjadi hakim ekonomi syariah di badan peradilan agama. Demikian juga dengan lingkungan peradilan militer, ada undang-undangnya tersendiri, serta peradilan tata usaha negara juga ada undang-undangnya sendiri, dan lebih khusus Mahkamah Konstitusi juga punya undang-undangnya sendiri. Nah, Mahkamah Konstitusi ini tentu berbeda dengan Mahkamah Agung. Jika Mahkamah Agung tadi adalah sebagai lembaga negara, tempat setiap warga negara mencari keadilan dari tingkat pertama, tingkat banding, dan juga sampai ke kasasi. Maka Mahkamah Konstitusi berbeda dengan fungsi yang tidak sama, karena Mahkamah Konstitusi itu tidak memiliki peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan juga kasasi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah pertama dan final. Final dan binding. Binding itu mengikat. Jadi kalau sudah diputuskan oleh MK, tidak ada upaya banding, apalagi upaya dari kasasi. Di antaranya bisa kita ambil contoh, misalnya kewenangan Mahkamah Konstitusi itu dalam bidang pemilu, termasuk pilpres, pemilihan presiden. Kita bisa melihat sidang Mahkamah Konstitusi yang spektakuler karena mereka menyidangkan sengketa hasil pemilihan presiden pada tahun 2019 antara kubu 001 dan 002. Di situ kita melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan 001 dan menolak secara keseluruhan gugatan dari pihak 002. 002 tidak bisa melakukan upaya hukum kecuali hanya menerima saja. Nah, itulah Mahkamah Konstitusi dari segi tingkat peradilannya yang berbeda dengan Mahkamah Agung. Jika Mahkamah Agung punya peradilan dari tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, maka Mahkamah Konstitusi tidak ada. Dia langsung dipimpin oleh seorang ketua Mahkamah Agung dengan jumlah keseluruhan 9 orang hakim konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi, jadi ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sekaligus adalah anggota atau hakim dari Mahkamah Konstitusi yang secara keseluruhan berjumlah 9 orang hakim MK.
Nah, saudara-saudara sekalian, kalau Anda bertanya, lantas kewenangan yang lain dari Mahkamah Konstitusi yang berbeda dari Mahkamah Agung apa? Di antaranya bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji materi, jadi judicial review sebuah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi kita. Yaitu saja perbandingan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, lantas pada ayat 3-nya disebutkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ya, bisa jadi termasuk juga ada Departemen Kehakiman atau sekarang disebut sebagai Departemen Hukum dan HAM. Itu juga sebenarnya bagian dari sistem hukum di Indonesia, di mana lembaga yang di bawah presiden langsung ini diantaranya mempersiapkan berbagai regulasi aturan hukum yang diperlukan oleh pemerintah untuk kemudian dilegislasikan di DPR RI. Itu termasuk badan-badan yang lainnya. Pada pasal 24A kita baca di sini ya, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, itu yang Bapak jelaskan tadi dan seterusnya. Ini sudah tidak perlu Bapak jelaskan betul, tidak baca saja. Nah, selain dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada juga Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini memang sebagian orang meragukan dia sebagai lembaga tinggi negara yang harus masuk di dalam konstitusi. Mengapa? Karena Komisi Yudisial itu sebuah lembaga tinggi negara yang kewenangannya tidak terlalu luas. Di sini kita baca misalnya, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jadi seakan-akan dia adalah sebuah lembaga tambahan dari Mahkamah Agung karena mempunyai kewenangan dalam mengangkat hakim agung dan kemudian dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi seakan-akan Komisi Yudisial ini memiliki kewenangan untuk menjaga marwah dari Mahkamah Agung. Nah, bagi sebagian orang ya itu sebenarnya bisa dilakukan langsung oleh Mahkamah Agung. Misalnya mereka memiliki Dewan Etik, Kode Etik, dan seterusnya. Meskipun di Mahkamah Agung itu sebenarnya sudah ada juga namanya Badan Pengawas Hakim, Bawas itu seperti itu. Nah, pada ayat 2-nya, anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tercela, yang tidak tercela. Ya, ini tidak terlalu penting sebenarnya ya, sudah pasti itu. Makanya pasal ini bagi sebagian orang sebenarnya ya mungkin bisa saja nanti diamandemen. Sementara anggota yudisial atau anggota Komisi Yudisial diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Artinya Komisi Yudisial ini adalah sama seperti lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, biasanya diusulkan oleh Presiden dan DPR menyetujuinya. Seperti sekarang yang sedang trending adalah tentang Panglima Tentara Nasional Indonesia yang dalam beberapa hari ini trending yang akan menjadi Panglima itu adalah Jenderal Andika. Itu diusulkan oleh Presiden. DPR kemudian menyetujuinya. Atau boleh jadi tidak menyetujuinya, tapi pada umumnya cincai-cincai saja. Kalau Presiden sudah mengusulkan calon tunggal, DPR biasanya ya setuju-setuju saja, hanya memverifikasi atau mencari data-data yang kira-kira jangan tidak sesuai. Tetapi secara umum apa yang diusulkan Presiden, nanti DPR RI akan menyetujuinya, apalagi itu adalah calon tunggal. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya pada pasal 24 ini tadi yang Bapak jelaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, cukup dibaca saja dan seterusnya ya
seperti teknis ya. Disebutkan di sini misalnya, ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Nah, saudara-saudara sekalian, jumlah hakim konstitusi itu hanya 9 orang. Itu perlu saya jelaskan kepada saudara. Hanya 9 orang, dan 9 orang ini nanti kemudian bermusyawarah, bermufakat, atau jangan-jangan bisa jadi juga mengambil suara untuk menentukan siapa yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, 9 orang ini sebagaimana juga dijelaskan di sini sebenarnya mewakili dari 3 lembaga negara yang dikenal dalam trias politika. Jadi ada 3 orang yang diusulkan oleh DPR, 3 orang yang diusulkan oleh Presiden sebagai kepala eksekutif, dan kemudian 3 orang yang dipilih atau diusulkan oleh Mahkamah Agung. Ada penjelasannya di sini ya, tentang hakim konstitusi. Ya, saudara-saudara sekalian, selanjutnya itu dijelaskan dalam Undang-Undang MK, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, ini dijelaskan ini. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Ya, Presiden hanya menetapkan, tapi diajukan oleh Mahkamah Agung 3 orang, kemudian DPR 3 orang, dan Presiden 3 orang. Nah, ini tadi yang saya sebut keanggotaan hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, saudara-saudara sekalian, lantas artikel yang Bapak bagikan itu judulnya tentang independensi dari seorang hakim. Karena kita berbicara kekuasaan kehakiman, tentu di dalamnya ada hakim. Tadi yang Bapak sebut, hakim pada Mahkamah Agung mulai dari tingkat pertama, tingkat banding sampai tingkat kasasi. Tingkat kasasi itu namanya hakim agung, tingkat banding itu namanya hakim banding, itu ada di pengadilan tinggi atau pengadilan tinggi agama, juga di auditorat militer. Kalau tata usaha negara tidak ada. Lantas hakim pada pengadilan tingkat pertama, itulah di PN, pengadilan negeri, ada di pengadilan agama. Kalau kita di Palembang ini, pengadilan negerinya ada di depan kantor gubernur, dan pengadilan agamanya ada di Jakabaring, arah ke Pasar Induk, dekat kampus B UIN. Itu adalah pengadilan tingkat pertama, yang di dalamnya tentu terdapat hakim. Nah, apa yang ingin disampaikan di sini? Hakim itu sebagai unsur utama dalam bidang peradilan, memiliki kewenangan yang independen. Independen dalam pengertian dia memiliki kebebasan untuk memutuskan sesuai dengan keyakinan dari apa yang akan diputuskannya. Jadi seorang hakim itu berijtihad, mendengarkan proses sidang. Jika dia dalam peradilan pidana, ada jaksanya, jaksa menuntut sekian, lantas ada pengacara atau pembela atau penasihat hukum yang terdakwa itu kemudian menggunakan pasal yang berbeda, mereka berdebat, mereka beradu argumentasi, sang hakim kemudian mendengarkan semuanya itu, kemudian melakukan ijtihad untuk memutuskan misalnya apa punishment, apa sanksi pidana yang harus dikenakan kepada terdakwa ini. Nah, hakim tidak dipengaruhi oleh jaksa, hakim tidak dipengaruhi oleh pengacara, tetapi hakim mempunyai pendapat dari berbagai alat bukti yang diajukan baik oleh jaksa maupun oleh pengacara. Nah, di Indonesia sistem peradilannya, ya sistem peradilan, kalau Anda nanti melakukan PPL, sistem peradilan yang dalam bentuk majelis hakim. Jadi ada hakim tunggal,
hakim itu harus komposisinya ganjil. Kalau tidak 1, 3, kalau tidak 3, 5. Seperti MK tadi 9. Mengapa ganjil? Karena dengan jumlah ganjil itu bisa memutuskan. Misalnya ada 3 orang hakim. 3 orang hakim ini yang satu berpendapat A, yang duanya berpendapat B. Maka yang harus diputuskan adalah pendapat B. Pendapat A itu apakah salah? Tidak. Dia disebut sebagai DO. DO itu artinya dissenting opinion, mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, lantas putusan hakim itu apakah bisa dinyatakan salah? Jawabannya tidak bisa. Setiap hakim itu dideskripsikan adalah tangan Tuhan untuk keadilan. Makanya dalam istilah hukum ada kaidah ius curia nopit. Ini ius curia nopit. Ius curia nopit itu artinya adalah hakim itu memiliki kewenangan, kemampuan apa? Kemampuan untuk memutuskan atau dianggap ius curia nopit bahwa seorang hakim itu mengetahui semua hukum. Nah, di Indonesia sistem peradilan itu seperti Bapak jelaskan tadi, meskipun dia independen, tetapi sistem majelisnya itu bisa saja mengambil suara mufakat. Misalnya ada 3 orang hakim, yang 2 orang berpendapat B tadi, yang satu berpendapat A, akhirnya yang diputus adalah masalah B. Nah, ini jelas adalah sistem peradilan yang sangat dipengaruhi oleh sistem peradilan yang Bapak sebut tadi sebagai sistem peradilan yang berasal dari civil law. Civil law memang seorang hakim itu sangat dianjurkan untuk merujuk pada sistem hukum yang sudah dikodifikasi atau yang ada. Kalau di dalam pasal ini dikatakan ini melanggar dan kemudian diancam dengan hukuman sekian, maka harus gunakan itu. Nah, ini jelas pengaruh dari civil law. Nah, sementara dalam artikel yang Bapak kasihkan itu sebagai sebuah perbandingan antara kemandirian hakim yang ada di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh civil law dan kemandirian hakim yang ada di Amerika Serikat yang menggunakan sistem juri. Sistem juri itu artinya bahwa peradilan itu tidak hanya mendengarkan pendapat hakim, tetapi justru hakim mendengarkan pendapat satu tim anggota masyarakat yang ditunjuk, yang disebut sebagai juri. Jadi hakimnya ada 1 orang, tapi jurinya ada sekitar 11 orang. 11 atau 13, dan lazimnya adalah juga berjumlah ganjil. Juri ini tidak harus hakim, tapi dia dari berbagai komponen masyarakat yang mengetahui tentang perkara yang sedang disidangkan. Nah, dari berbagai pendapat juri ini, kemudian hakim memutuskan bahwa terdakwa ini apakah bersalah atau tidak. Nah, dengan demikian, hukum yang digunakan pada sistem juri ini memang lebih kepada sifatnya common law. Sebagaimana Bapak jelaskan tadi, common law itu berasal dari Inggris, di mana hukumnya itu tidak harus tertulis. Lebih banyak hukumnya itu mengadaptasi dari berbagai persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat yang pada akhirnya dijadikan sebagai putusan hakim. Nah, putusan hakim itu menjadi jurisprudensi yang kemudian digunakan untuk memutus hukum pada masa yang akan datang. Nah, kalau ditanyakan mana yang lebih baik, sistem juri atau sistem peradilan yang dianut oleh civil law atau orang Indonesia sekarang ini, ya tentu kedua-duanya punya kelemahan masing-masing. Kalau yang pertama terlihat lebih kaku karena hanya membaca pasal-pasal undang-undang, meskipun mestinya seperti itu kalau secara konsisten dalam civil law. Kalau tidak diatur dalam hukum, maka dia tidak bisa dihukum. Itulah yang dalam hukum pidana dikenal apa yang disebut sebagai asas legalitas. Asas legalitas itu adalah
nullum delictum nulla pena. Artinya tidak ada perbuatan yang bisa dipidana kecuali ada hukum yang mengaturnya. Atau yaitu peradilan. Jadi seakan-akan memberikan sebuah kepastian hukum karena ada aturan tertulis yang digunakan. Tapi pada masyarakat common law belum tentu yang dituliskan itu mencukupi untuk kebutuhan hukum. Oleh karena itu mereka juga menggali dari berbagai nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga kemudian nanti diputuskan tidak harus dari yang tertulis. Inilah yang tradisi common law. Nah, kita ini sistem hukum Indonesia ini yang saya sebut sebagai sistem hukum Pancasila yang hakikatnya adalah sistem hukum campuran mengadaptasi dari dua sistem itu, baik civil law maupun common law. Nah, kedua-duanya mempunyai kelemahan, tetapi dalam mata kuliah hukum tata negara ini yang jelas Bapak menyampaikan kekuasaan kehakiman itu diatur dalam konstitusi sebagai lembaga tinggi negara di mana setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan. Demikian saja perkuliahan kita pada hari ini. Sebagai ganti Bapak tidak masuk kemarin, ini Bapak rekod. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.